Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'alal 'arsy istawa, faliqil habbi wan nawa wa khaliqil ardi was samawati al-'ula. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bin nuri wal huda. Alladzi lam yantiq 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal wafa wa nujumil huda wa kulli man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi min dzakarin wa untha. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, ikhwan akhwat yang saya hormati, pada pagi hari ini di forum INSIS Saturday Forum yang ke-30 tahun ini ya. Kita akan membahas tentang fitrah manusia, definisinya, kemudian dimensinya dan implikasinya. Saya menyiapkan slide yang merupakan rangkuman dan juga ada screenshot dari makalah 18 halaman yang alhamdulillah sudah diterima dan akan terbit insyaallah akhir tahun ini di AJIS ya, American AJIS, American Journal of Islam and Society. Tadinya itu AJIS pakai S2, American Journal of Islamic Social Sciences. Itu mudah-mudahan nanti kalau sudah terbit, sekarang masih proses copy editing. Nanti akan di-share, dibagikan. Mengapa kita perlu bicara tentang fitrah? Ini juga alasan kenapa saya menulis makalah ini. Itu sama dengan kayak mungkin kalau ada orang buat sekolah kayak Pak Adian kan, buat pesantren. Kenapa buat pesantren? Pesantren kan sudah ada ribuan di Indonesia. Bukan ratusan, ya, ribuan. Tahun 90 saja itu jumlah pesantren itu sudah 6.000 lebih. Tahun 90. Sekarang ini tahun 2020 ya. 2023 sudah berapa berarti? 30 tahun kemudian jumlah pesantren tentu sudah berlipat dari 6.000 itu ya. Nah, kenapa buat pesantren baru? Ya, kalau saya kenapa menulis artikel atau menulis makalah karya ilmiah tentang fitrah? Bukankah sudah banyak buku? Sama tadi, bukan sudah banyak pesantren, banyak buku, banyak ya, tulisan banyak. Kalau saya sih melihat pertama ini istilah yang sudah sangat masyhur di Indonesia, sudah diserap ke dalam Indonesia, bahkan sudah ribuan mungkin ya orang tua yang menamakan anaknya Fitri, Fitrah, Fitriyah dan sebagainya gitu ya. Namun kalau kita selidiki, mungkin pemahaman mereka kita itu tentang fitrah itu mungkin sepotong-sepotong atau setengah-setengah atau mungkin kurang dari setengah atau bahkan mungkin juga salah ya. Ini alasan yang mungkin sangat realistis ya. Jadi kalaupun sudah banyak tulisan, tapi tulisan-tulisan yang ada berupa buku, kitab, artikel, makalah dan sebagainya itu
saya itu masih belum utuh, masih ada celah, masih ada gap katanya, ya. Dan masih berserakan. Padahal konsep fitrah ini konsep yang sentral, yang fundamental, dan juga komprehensif. Dan kalau kita lihat ya, ini memang konsep yang oleh beberapa ulama ya, tidak hanya ini dari kubu yang sangat konservatif seperti Ibnu Taimiyah, yang moderat, yang di tengah seperti Imam Ghazali, maupun yang rasional seperti Ibnu Sina, itu menggunakan istilah fitrah. Jadi biasanya kan Ibnu Taimiyah mengkritik Ibnu Sina. Ya. Tapi ini kalau Ibnu Taimiyah itu biasanya dijadikan perujukan oleh sahabat-sahabat kita yang dari kelompok Salafi. Ya. Itu pakai fitrah juga. Kemudian Ibnu Sina yang sering dikritik dengan sangat tajam oleh Ibnu Taimiyah pun menggunakan istilah fitrah juga dalam karya-karya literatur filsafatnya. Nah, kalau kita bisa memahami konsep fitrah ini dengan komprehensif, maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan mudah kita jawab. Pertanyaan, kenapa saya begini? Kenapa kita seperti ini? Atau kenapa ada orang melakukan kejahatan? Atau kenapa ada orang nggak kenal kita tapi kok mau menolong? Kemudian kenapa ada orang perilakunya atau pikirannya menyimpang? Dan ya. Termasuk ya, kenapa ada orang yang beriman tapi ada juga banyak juga orang yang kafir. Kita mulai dengan pengertiannya. Jadi ini gimana? Time is unlimited. Saya pertama kali mendengar itu dari Profesor Al-Parsalan waktu beliau jadi moderator di kemarin itu ya, ada workshop di Unida. Sudah memperkenalkan pembicara 1, 2, 3, kemudian beliau mengatakan time is unlimited. Jadi pembicara itu ada yang bicara sampai 1,5 jam, sampai 2 jam gitu. Didengarkan saja terus sampai selesai ya. Jadi kita workshop dari habis sarapan sampai azan maghrib. Ya tentu ada istirahat untuk sholat zuhur, makan siang dan sholat asar. Ini tidak sampai maghrib insya Allah ini. Ya. Jadi ini kombinasi antara slide dengan antum kayak belajar di kelas lah gitu. Tadi Pak Samun bertanya apa pakai Zoom atau tidak? Saya bilang pakai kamera saja, supaya yang tidak datang itu merasa rugi lah gitu ya, karena kurang jelas gitu. Sesudah introduction abstrak dan pengantar di halaman kedua, ini yang saya tulis ya, footnote-nya tidak di screenshot di sini. Rethinking the concept of fitrah, natural disposition, reason, and conscience. The Arabic term fitrah is one of the most frequently discussed subjects in Islamic thought and has been variously translated as human nature, natural disposition, natural reason, or simply as instinct. Jadi bagaimana tadi saya sebut, hampir semua ulama di semua bidang ya, mau di dalam bidang hadis, fikih, tafsir, filsafat, ilmu kalam, itu mereka pasti pernah menyebut minimal
Kalau bukan memang mendiskusikan, membahas soal fitrah ini. Fuqaha, philosopher, falasifah, theologians, mutakallimun, mufassirun, and Sufis, ahli tasawuf, have associated different terminologies with fitrah and specified the use of the term differently depending on context. Kalau arti dalam kamus, ini menurut para ahli bahasa, lexicograpers itu para penulis kamus seperti Al-Firuzabadi dan lain-lain, itu fitrah artinya pecahan, artinya ciptaan, artinya bikinan. Ya. Makanya idzas samaun fatarat, itu apabila langit pecah, apabila langit terbelah. Itu arti secara literal yang mungkin bisa membantu kita juga memahami. Dan kemudian arti figuratifnya adalah menciptakan, menghasilkan, ya, memunculkan. Tentu ya kalau kita mau memunculkan sesuatu kayak kita mau makan kuaci, kita harus pecahkan baru kita dapat itu. Makanya kalau di dalam kosakata zaman jahiliyah, ya, istilah fatoro itu kata kerja dari fitrah itu digunakan untuk misalnya memeras, kayak memeras susu unta. Nah, itu tadi milking, pressing, squeezing, in order to release or bring out something. Menghasilkan sesuatu, untuk memunculkan sesuatu. Ini yang digunakan di dalam Al-Quran, tentu saja Fatirus samawat wal ard. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Istilah Fatir, bahkan ada surat kan namanya surat Fatir, itu sesudah surat Yasin ya, sebelum. Ya. Syarif Al-Jurjani defines fitrah as the natural disposition, yang merah, natural disposition to accept religion, to receive knowledge, and to abide by morality. Disebutkan. Jadi ini terjemahan dari ungkapan beliau. Ini definisinya dalam kitab At-Ta'rifat. Al-jibillatul mutahayyi'ah liqabulid din wal ilm wal akhlaq. Nah, dari sini aja kita sudah dapat 3 dimensi ya. Pertama itu qabulud din. Fitrah itu adalah kesediaan alami manusia untuk menerima agama. Berarti kecenderungan beragama. Yang kita bisa sebut fitrah teologis atau fitrah spiritual. Kemudian liqabulil ilm, untuk belajar, untuk mengetahui. Ini fitrah epistemologis, dimensi kognitif dari fitrah. Kemudian wal akhlak, dimensi moralnya. While his predecessor, Al-Ghazali, talks of some initial original disposition, al-fitratul asliyah. Nah, berarti dari sini kita dapat isyarat bahwa fitrah itu bisa berubah. Nah, bisa diubah, bisa berubah. Disadari ataupun tidak disadari, disengaja ataupun tanpa disengaja ya, pelan-pelan secara berangsur-angsur bisa berubah. Jadi ada al-fitratul asliyah, berarti ada juga yang ghairu asliyah. Kalau ada asliyah, fitrah asal, berarti ada fitrah yang superficial gitu. Yang bukan artificial ya, yang buatan. Yang mungkin kayak acquired. Misalnya kayak gini,
Oh dia itu perokok berat. Sejak kapan dia merokok? Sejak bayi. Mana ada bayi baru lahir langsung merokok. Jadi ngerokok itu belajar, acquired. Nah ini kata Imam Ghazali, fitrah asliyah ini universal, berarti ada pada semua orang, pada semua manusia, apapun bangsanya, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun jenis kelaminnya. Para sarjana barat itu sudah banyak juga ya yang secara khusus mengkaji, meneliti, menulis artikel, bahkan sampai buku tentang fitrah ini. Ya dalam berbagai bahasa ya, yang orang Prancis, kayak itu ibu-ibu itu ya, Genevieve Bopilo itu menulis dalam bahasa dia. Terus Joseph van Es nulis dalam bahasa Jerman. Nah, ini bagaimana fitrah diterjemahkan oleh mereka. Nah, Oliver Leaman, ini orang Inggris, menerjemahkan fitrah sebagai primordial nature. Primordial itu of the first order. The nature of the first order. Itulah tabiat yang pertama. Berarti ada yang berikutnya kan. Kalau ada pertama, ada kedua, ada ketiga. Camilla Adang, ini orang Yahudi. Ya, profesor di kalau nggak salah di Israel. Dia menerjemahkan fitrah sebagai natural disposition. Kemudian yang orang Prancis tadi, la conception originelle. Kemudian Marie Urvoy menerjemahkan fitrah jadi l'authentic predisposition. Authentic berarti asli ya. Anke von Kugelgen, yang orang Swiss, saya pernah bertemu dia di Berlin, dulu ada workshop tentang New Humberism, ibu-ibu ya, natural intelligence. Kemudian Frank Griffel, ini profesor di Yale, saya bertemu juga, ini pernah naik kereta bareng-bareng dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dia menerjemahkan fitrah original human disposition. Kemudian Andrew March, innate inclination. Profesor Van Es, der Stand der Unschuld. Stand itu ya bukan stand pameran, ya. Stand ini status ya, status. Unschuld itu tidak bersalah. Jadi, status tidak bersalah berarti keadaan manusia sebelum dia berdosa. State of innocence. Gitu. Kapan itu manusia belum berdosa? Itu baru lahir. Ya. Makanya kan kalau hadis misalnya yang untuk memberikan semangat, hadis motivasi itu kan, barang siapa sholat dengan begini pada bulan Ramadan, dia akan disucikan, akan dibersihkan dari semua dosanya seperti hari dia baru lahir. Kayaumi waladathu ummuhu, seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Itu dia, berarti dalam keadaan fitrah itu. Matthias Rowe, ini yang mungkin saya pernah bilang tuh ya, yang pernah datang ke Malaysia, yang ngasih public lecture, terus dia bilang dia belajar bahasa Arab di Saudi, dia ambil cuci piring katanya. Jadi kerja kasar gitulah, supaya bisa belajar bahasa Arab. Tapi masa cuci piring pas pulang ke Jerman jadi profesor. Kalau Oliver Leaman, waktu saya tanya, gimana Anda belajar bahasa Arab? Saya di Sudan, saya jadi guru, bukan, dia yang guru bahasa Inggris di SMA itu David King. Nah kalau dia ini, Profesor Oliver Leaman, dia di Universitas Khartoum, di Departemen Filsafat.
Ya lama katanya saya di sana ngajar. Dari situlah dia belajar bahasa Arab. Terus dia cerita, saya bawa anak saya itu 2 di sana. Anak saya itu katanya saking panasnya cuaca di Sudan. Itu ya setiap hari hanya mau pakai celana dalam, nggak pakai baju. Itu dia cerita. Istri saya sambil ambil foto gitu kan. Pas pulang balik ke hotel ditanya, tadi profesor itu cerita apa saja? Saya bilang gini. Padahal nggak direkam tuh. Rekaman pakai memori aja. Wah dia tulis. Profesor Oliver Leaman. Kemudian, nah ini terjemahan lainnya. Die Gott gegebene Ordnung yang paling bawah itu. Ordnung artinya order, tatanan. Gott gegebene yang diberikan oleh Tuhan. Ini tatanan pada manusia yang diberikan oleh Tuhan. Ada sistem biologis kita, sistem kognitif kita, sistem diri kita, ya, yang bukan kita yang merancang, tapi Tuhan katanya, God gegeben, God given order within you, that is your fitrah. Kalau mau cari artikelnya ini ya, tuh. Nah, nanti di sini juga ada daftarnya. Ini artikel yang serius nih. Jadi kalau Kamila Adang, artikel yang pertama itu dikaitkan dengan pembahasan para fuqaha, para ahli fikih. Jadi fitrah dan kaitannya dengan hukum Islam. Ini contoh buku yang secara khusus membahas tentang fitrah. Yang pertama itu Yasin Muhammad, ini sudah profesor sekarang di Afrika Selatan. Fitrah, the Islamic Concept of Human Nature. Nah, nanti Anda boleh cari buku ini, baca, dan bandingkan dengan isinya dengan artikel yang saya tulis. Ya. Apa yang ada di situ ada juga di sini, apa yang tidak ada di situ ada di sini. Nah, kalau yang dalam bahasa Perancis itu, dia menganalisis itu dari berbagai sumber juga. Nah, cuma fokusnya bukan pada ini, tapi fokusnya itu pada kaitan antara fitrah itu dengan pandangan tasawuf dan teologi ya, ilmu kalam. Nah ini tadi kita masih di definisi. Kalau dalam kamus fitrah itu diartikan khilqah. Khilqah. Kalau dalam kitab Ibn Manzur Lisanul Arab, beliau menyebutkan banyak, nanti kita akan lihat. Tapi ya di sini yang saya petik satu ini, al-fitrah ma fatarallahu alaihi al-khalqa minal ma'rifah bihi. Nah, kalau definisi ini yang kita ambil, yaitu saya berikan warna merah, itu menunjukkan dimensi kognitifnya, dimensi epistemologis. Apa yang diciptakan Allah berupa pengetahuan mengenai Allah. Ini sekaligus dimensi teologis juga. Jadi manusia pada dasarnya itu sudah mengenal Tuhan. Berarti kan apabila orang menjadi kafir, ya, kekufuran itu menutupi pengetahuan yang sebenarnya sudah diinstal. Kemudian
Imam Al-Jurjani, itu yang tadi sudah kita sebut ya, Al-Jibillatul Mutahayyi'ah liqabuliddin. Di dalam literatur fikih, ini paragraf berikutnya, in Islamic legal fikih literature, the term fitrah is used in two senses. Ada dua pengertian. First, it is used to signify the set of practices observed by the earlier prophets and their people. Fitrah, kalau dalam hadis ada dua. Yang pertama maksudnya sunanul anbiya ya, wa atba'ihim wa qaumihim. Jadi tradisi sunnah para nabi itu dan para pengikutnya. Sunnah para nabi berarti nabi-nabi dari sebelum Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam hadis disebutkan sunanul fitrah, itu tradisi para nabi, berarti fitrah ya. Fitrah dalam arti kebiasaan para nabi yang dipraktekkan turun-temurun ada 10 gitu ya. Pertama, trimming the mustache. Qasus syarib, mencukur kumis ya. Yang kedua, keeping the beard, membiarkan apa ini, janggut atau jenggot? Ya. Itu nantilah itu silakan diperdebatkan ya itu. Kemudian yang ketiga, siwak, sikat gigi, membersihkan gigi. Kemudian yang keempat, snuffing water in the nose. Apa namanya? Istinshaq. Kemudian paring the nails, qasul azfar, motong kuku. Kemudian yang keenam, washing the finger joint. Membersihkan ini sela-sela jari. Yang ketujuh, pulling out the hairs of the armpit. Membersihkan, mencabut bulu ketiak. Kemudian yang ke-8, shaving the pubic hair. Bukan public ya, pubic. Itu mencukur bulu kemaluan. Ya. Kemudian yang ke-9, cleaning the private parts. Membersihkan kemaluan. Gitu ya. Supaya tidak malu-maluin. Gitu ya. Ya berarti mungkin orang dulu banyak juga yang mungkin kemaluannya nggak pernah dibersihkan mungkin. Gitu. Jadi ini sunnah para nabi. Kebersihan badan semua ini kan. Dan yang ke-10, ini rinsing the mouth. Berkumur ya, membersihkan mulut. Jadi mulut lain, gigi lain. Ini disebut sunanul fitrah. Kalau dilihat di footnote-nya itu, di hadis lain yang diriwayatkan itu hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sunanul fitrah disebutkan 5. Nah, berarti kita bisa tambahkan circumcision, khitan. Khitan itu makanya disebut sunnah gitu ya, sunnatul fitrah. Kemudian memotong kuku, kemudian ini bukan mencukur ya, tapi memangkas saja. Kalau memangkas itu berarti tidak sampai habis gitu. Memangkas kumis, kemudian letting the beard grow, memelihara jenggot, and removing underarm hair. All these practices called sunanul fitrah, practices of the natural state of human beings, should be observed because the devil is believed to take up his abode in the dirty areas of human body. Karena kalau sunnah-sunnah itu yang berkaitan dengan kebersihan badan itu tidak dilakukan, katanya manusia itu akan dihinggapi oleh setan.
kalau mau tahu setan seperti apa, itu tanya itu ya, Nadia Omara itu tanya, dia itu tahu berbagai macam setan itu. According to one hadith, these observances are enjoined every 40 days. Itu mesti dilakukan minimal sekali tiap 40 hari. Ya, kalau rambut biasanya kita pangkas bulan sekali. Ya, ini 40 hari katanya gitu. Berarti tidak sebaiknya jangan lebih dari itu ya. Well, another hadith says it should be performed every 2 weeks. Di hadis lain tiap 2 minggu sekali. It is reported that the Prophet used to pare his nails on Friday before going out to perform the Friday prayer. And Prophet Ibrahim is said to have been the first person in humanity who pared his nails. Katanya karena itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu setiap hari Jumat sebelum berangkat sholat ke masjid, beliau akan memotong kuku, membersihkanlah itu semua. Bahkan jadi seminggu sekali ya. Nah, itu istilah fitrah dengan makna yang pertama. Makna yang kedua, fitrah, nah itu yang kita sering dengar kalau Ramadan. Sudah bayar fitrah belum? Sudah bayar zakat fitrah ya. Fitrah is used to denote the mandatory charity in the end of Ramadan imposed on every Muslim, whether free man or slave, male or female, sesuai dengan hadis wal fitrah bikasril fa ja'at aidan bimakna sadaqatil fitr, zakat fitrah. Nah, ini dalam kitab Lisanul Arab. Nggak usah dibaca semuanya, itu kita baca yang dilingkari saja, yang dikasih kotak merah itu. Al-fitra al-khilqatul lati yukhlaqu 'alaiha al-maulud fi batni ummihi. Jadi fitrah adalah konstitusi bukan undang-undang ya, maksudnya di sini keadaan lah ya, keadaan kondisi manusia ketika masih bayi ya, sejak di dalam perut ibunya. Bagaimana dia diciptakan asalnya itu. Dan ini dikaitkan misalnya dengan ayat dalam surah Yasin itu ya. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Nah, kenapa aku tidak menyembah ya, zat yang telah menciptakan aku? Itu kalau orang mikir ya, siapa sih yang siapa yang membuat kamera, kita bisa lihat mereknya. Kita tanya ini belinya di mana, pabriknya di mana. Tapi kalau kita, saya ini siapa yang bikin ya, gitu. Yang mesti yang menciptakan, yang membuat kita inilah yang harus kita sembah. Kemudian yang di kotak yang ketiga di bawah itu al-fitrah, fatilkal fitrah lid-din. Nah, bahwa fitrah itu adalah kesiapan untuk beragama, kesiapan untuk tunduk, untuk percaya kepada Tuhan dan tunduk kepada Tuhan. Nah, di kotak yang paling bawah, futira kullu insan ala ma'rifatihi bi anna Allaha rabbu kulli syai'in wa khaliquhu. Setiap manusia itu sudah di setting, sudah didesain, sudah difitrah untuk mengenal Allah. Mengenal bahwa Allah itu adalah Tuhan bagi segala sesuatu dan pencipta segala sesuatu. Nah, kotak berikutnya, innama yuladuna ala ma yasiruna ilaihi min islamin au kufrin. Namun ada juga hadis yang mengatakan bahwa manusia itu diciptakan itu beserta dengan takdirnya,
apakah dia akan menjadi kafir atau dia akan menjadi orang beriman. Nah, maka salah satu makna fitrah berdasarkan hadis itu adalah qada sabaqa minallahi lil maulud, ketetapan yang sudah dijatuhkan oleh Allah bagi setiap bayi, bagi setiap manusia. Wa kitabin katabahul malak bi amrillah ya azza wa jalla min sa'adatin au syaqawatin, termasuk ketentuan yang dicatat oleh malaikat atau dengan perintah Allah, apakah manusia tersebut, orang itu akan bahagia dalam arti dia beriman kemudian dia masuk surga, ataupun dia akan celaka, akan sengsara. Nah, ada riwayat lain yang mengatakan ini Rasulullah bersabda, itu kan di dalam surah Kahfi ada diceritakan Nabi Khidir ya, yang diikuti oleh Nabi Musa itu membunuh seorang anak kecil. Kemudian ketika ditanya, kenapa engkau bunuh itu anak yang tak berdosa? Nabi Khidir bilang, ya bapak ibu anak itu beriman, sementara anak itu nanti akan jadi masalah. Nah, ini katanya ketika ditanya, ala tara ghulamal Khidir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taba'ahu Allahu yauma taba'ahu kafiran wa huwa baina abawaini mu'minaini. Anaknya itu sudah dicetak, sudah ditentukan bakal menjadi kafir. Padahal dia terlahir kepada orang tua, ayah ibu yang mukmin, yang beriman. Nah, namun katanya ini fitrah yang berarti takdir ini tidak mungkin diketahui oleh manusia kecuali Allah memberitahunya, seperti Allah memberitahu kepada Nabi Khidir itu. Fa'alamahu annahum futiru 'alal kufur, atau seperti Allah memberitahu kepada Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh bisa berdoa, ya Allah, jangan biarkan satupun orang kafir itu beserta anak-anaknya. Jadi, karena kalau orang kafir itu nanti punya anak, anak mereka pun akan kafir juga. Itu katanya yang bisa berdoa, bisa berkata begitu hanya Nabi seperti Nabi Nuh itu, karena beliau dapat wahyu. Ya, kalau kita nggak bisa begitu ya, mengatakan tuh kalau orang tuanya kafir mesti anaknya kafir, belum tentu. Tapi kalau ini kan Nabi Nuh katanya. Tapi ini menunjukkan, ini dijadikan dalil, dijadikan argumen bahwa fitrah itu berarti juga ketetapan mengenai nasib seseorang. Itulah ya tadi fitrah fitrah teologis gitu. Kemudian fitrah yang berikutnya itu diartikan sebagai agama Allah. Jadi fitratullah ay dinallah allati fataran nasa 'alaiha. Kecenderungan manusia untuk percaya, beriman, tunduk kepada Allah. Dan ada sebuah hadis dari Hudzaifah bin Yaman yang mengatakan ini ala ghairi fitrati Muhammad. Di tengah ya. Ini ala ghairi fitrati Muhammad. Arada sini maksudnya dinal Islam. Jadi fitratu Muhammad berarti dinul Islam yang dinisbatkan kepada beliau. Ini semua dari Lisanul Arab. Kalau dalam kitab Ar-Raghib Al-Isfahani, beliau ini seorang ahli tafsir dan ahli bahasa. Dia mengatakan aslul fitrah asyaqqu tulan.
Fitrah itu kalau kata kerjanya berarti memecah, membelah secara vertikal. Membelah itu kalau menjadi horizontal kan begini. Vertikal berarti gini kan. Membelah dua ya. Nah, yang berkaitan dengan konteks perbincangan kita adalah ini. Fitrah adalah hay'ah mutarassyihah li fi'lin minal af'al. Ya. Kondisi kesiapan manusia katanya, untuk berbuat, untuk melakukan sesuatu. Maka ini sebenarnya kalau dalam literatur filsafat seperti kata Ibnu Sina, ini yang dinamakan tabi'ah, al-quwwatul fa'ilah. Jadi daya di dalam diri manusia, nah, itu yang membuat, yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu, yaitu fitrah. Kemudian beliau juga menyebut tentang ini, fitratullah hiya ma rakaza fihi min quwwatihi ala ma'rifatil iman. Ini dimensi spiritual, dimensi teologisnya. Ini kekuatan, daya yang ada, potensi manusia untuk mengenal iman, untuk percaya kepada Tuhan. Sebenarnya dasar dari semua pembahasan tentang fitrah itu ada dua. Satu ayat Al-Quran, itu dalam surah Rum ayat 30. Satu lagi hadis, yang hadis sahih, ada banyak riwayat ya dari berbagai jalur. Ayat Al-Qurannya itu wa aqim wajhaka ya lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itu ayat Qurannya, terjemahnya ini. Kemudian kullu maulud yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Atau kama qala. Ini misalnya ya, keterangan dari para ulama. Nah, ini kan riwayatnya ada berbagai versi, ada dari berbagai jalan dengan variasi lafaz. Nah, salah satu variasinya ini ya, tambahan kamatun tijul bahimatu. Sini ya. Kamatun tijul bahimatu. Ya, bahimatan jama'a. Hal tuhissuna fiha min jada'a. Ya. Jadi kalau katanya seperti juga hewan, kalau hewan yang sempurna katanya, yang sehat, ya itu nanti anaknya akan sehat juga. Dan begitu juga, berarti ini ada kayak isyarat kepada unsur genetik gitu. Lalu dari Ibnu Abdul Bar, ini di kitab Tamhid, beliau mengatakan makna al-fitrah al-mazkurah fil mauludin ma akhadallahu min dzurriyyati Adam min mitsaq. Minal mitsaq. Fitrah yang dimaksud adalah ikatan perjanjian, itu antara manusia dengan Tuhan. Ketika manusia itu rohnya itu ditanya, alastu birabbikum qalu bala. Alastu birabbikum qalu bala. Mereka ditanya, bukankah aku ini Tuhan kalian? Dan manusia menjawab, ya. Kullu mauludin yuladu ala salamah khilqatan
wa tab'an wa binyatan. Nah, semua bayi manusia yang dilahirkan itu dalam keadaan sehat. Selamat di sini maksudnya sehat, normal gitu. Baik secara fisik maupun secara tabiat, ya, psikologis, terus dan binyatan itu secara struktur. Laisa ma'aha kufrun. Jadi, tidak ada kekufuran. Makanya tidak ada bayi kafir. Jadi, orang jadi kafir itu belakangan. Waktu baru lahir tidak. Fahadzal qaul yuhaqqiqul qaul al-awwal fi anna kulla mauludin yuladu 'alal fitrah allati hiya al-ma'rifatu billahi wal iqrar bihi. Ini berarti dimensi teologisnya ini. Fitrah itu adalah mengenal Allah dan mengakui wujudnya. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit ini di bawah. Ya, di sini ya. Walau lam takunil ma'rifah thabitah fil fitrah. Tidak kan ya. Di sini. Walau lam takunil ma'rifah thabitah fil fitrah lakana ar-rasul idza qala liqaumihi ad'ukum ila Allah laqalu mithla ma qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Ini. Seandainya pengetahuan tentang Tuhan itu tidak ada, tentulah katanya ketika manusia itu diajak beriman, mereka akan mengatakan seperti Fir'aun, wa ma rabbul alamin. Tapi Fir'aun itu sebenarnya bohong katanya. Nah, gitu ya. Inkaron lahu wa juhdan wa Fir'aun lam yakul hadza li'adami ma'rifatihi fil batin. Fir'aun itu bertanya, siapakah katanya Tuhanmu itu wahai Musa? Itu bukan karena dia tidak kenal, bukan karena dia tidak tahu, tetapi karena memang dia mengingkari. Ya, mengingkari itu berarti bohong ya, bohong. Wastaiqonatha anfusuhum zulman wa uluwan, padahal di dalam batinnya dia yakin, dia sudah tahu. Nah, tapi dia mengingkari itu karena zolim, curang. Zolim itu curang. Kalau curang itu ya seperti main catur, curang gimana coba? Pas orangnya, pas lawannya misalnya meleng ya, menghadap ke arah lain, kemudian dipindahkan. Zulm kan curang, tidak jujur. Wa uluwan, dan Firaun itu merasa tinggi, merasa hebat. Biasanya begitu. Orang menolak, orang bohong, orang mengingkari kebenaran itu karena itu. Karena curang atau karena sombong. Itu melawan fitrah. Hadis lain yang menguatkan, ini hadis dari ayat, ya, hadis qudsi ya. Inni khalaqtu ibadi hunafa. Allah berkata, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku itu lurus. Ya, lurus berarti sebenarnya tidak menyimpang, tidak cenderung kepada yang buruk atau yang salah. Disebut sini hunafa, yakni ala istiqomah wa salamah. Lurus, istiqomah wa salamah, dan sehat akalnya, sehat pikirannya. Karena Anda bisa bilang, kok bisa ya manusia, yang kasus di Kalibata itu, manusia bunuh manusia, habis itu bukannya bunuh, habis itu dipotong-potong, kok tega, kok bisa? Nah itu sudah nggak sehat.
Dan itu tidak dilakukan ketika dia masih kecil kan. Nah, nanti baru di sini ada konsep fitrah salimah. Kalau fitrahnya itu sehat, fitrahnya itu normal, salimah ini normal, maka muqtadiyah lil iman, maka pasti dia akan masuk Islam. Dan sekarang ini makin banyak orang-orang di barat, di Amerika, di Eropa masuk Islam. Mustalzimah lahu lil iman, pasti kalau dia tidak ditutupi, tidak dipengaruhi oleh anasir-anasir yang buruk, dia akan cenderung beriman. Laulal mu'arid, kecuali ada penghalangnya, ada obstacle. Mu'arid itu impediment, obstacle. Ada yang menghalanginya. Yang menghalanginya itu tadi bisa karena dari dalam faktor internal dia, ego kayak Firaun itu, atau bisa jadi karena faktor eksternal, karena lingkungannya, keluarganya, atau masyarakat. Kan sering Anda bisa bertanya, itu Profesor Hans Daiber misalnya, dia kan belajar bahasa Arab, dia paham baca kitab-kitab para ulama, kok dia tidak masuk Islam? Jawabnya ini nih, ada mu'arid. Fahadzal athar in kana haqqan fafihi, maka implikasi dari hadis-hadis yang disebutkan tadi, anna kulla waladi Adam ya'rifullah. Kulla waladi Adam ya'rifullah. Setiap manusia itu sudah kenal Allah. Wal ma'rifah fitriyah. Dan mengenal Allah itu sudah tertanam, sudah terinstall. Oleh karena itu, ini tesisnya ya, tesis itu artinya pendapat ya, pernyataan saya. Ini mungkin Anda boleh setuju, boleh tidak setuju, boleh setuju sebagian, tidak setuju sebagian, terserah. Anda boleh menulis artikel lain, ya, artikel lain yang mengatakan misalnya dimensi fitrah cuma 2 atau ada 7. Nah, kalau saya mengatakan ada 4. Nah, saya bilang yang selama ini kan berserakan. 4 dimensi yang saya maksud itu dimensi biologis, dimensi teologis, dimensi epistemologis, dan dimensi etis. Nah, dimensi biologis ini misalnya seperti diisyaratkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Nah, gitu. Ini berarti memang ini tidak bisa diubah nih, keadaan ini ya. Karena manusia mungkin secara biologis itu lemah. Makanya kalau manusia disuruh bertanding lomba lari dengan harimau misalnya kan, dengan binatang-binatang itu yang larinya kencang itu ya kalah. Manusia kalau disuruh bertarung secara fisik ini sama gajah ya kalah ya. Tapi manusia bisa mengalahkan itu dengan akalnya. Tapi kalau secara fisik kita ini dibanding hewan-hewan lain, makanya kalau lihat film-film Hollywood itu kan bagaimana membuat formula yang bisa disuntikan ke tentara Amerika supaya mereka itu kalau ditembak seperti cicak, misal dipotong tangannya nyambung lagi kayak jaka sembung misalkan. Karena manusia itu lemah, kalau cicak katanya dipotong ekornya bisa nyambung lagi, tapi kalau manusia
Itu memang dhaif. Humans are by nature in need of food, of water, of air, and shelter to survive. Ini adalah fitrah biologis. Bahwa kita itu, ya kalau kita misalnya melakukan intervensi, kita mengubah fitrah kita, la yughayyiruna khalqallah, itu nanti pasti ada akibatnya, ada konsekuensinya. Biological fitrah refers to the physical constitution of the human being with all the components, the body parts such as the blood, the heart, the brain, that enables them to act or behave as it were mechanically. Kalau begini maka gitu ya. As it were, but also imposes some limitation upon them. It is what Muslim scholars like Al-Firuzabadi and Al-Jurjani refer to as khilqah and jibillah in Arabic, meaning something so ingrained and firmly fixed in the self, in the human self, that cannot be altered, cannot be resisted, nggak bisa ditahan, nggak bisa diubah, nggak bisa dihilangkan, and cannot be eliminated without adverse effects. Kalaupun mau dihilangkan, kita mau itu kecenderungan-kecenderungan itu, dorongan-dorongan itu, maka akan menimbulkan kerusakan, damage, dysfunction, atau ketegangan, tension, impairment, kegagalan, failure. Thus, for example, delaying the call of biological fitrah for too long or making a habit of not relieving oneself in the toilet often enough may lead to urinary tract infection. Coba misalnya, kan buang air besar atau kecil itu kan fitrah. Kalau itu kita lawan pakai obat atau petahan gitu kan, menimbulkan masalah. The God-created biological fitrah manifests itself in the endocrine system which controls our body chemistry, releases and sends hormones through the blood streams and nervous system. Yang itu semua kita anggap otomatis. Padahal bukan otomatis, dia didesain. Cuma bukan kita yang desain. Nah kalau kita lihat National Geographic, nature, wah gitu ya, nature has it, nature. anything you can't explain, you attribute it to nature. It is part of our biological fitrah to be curious, to experience hunger, whether due to empty stomach or high level of glucose in the blood, to feel sleepy, to forget, to seek attention, to love, and to need company of others. Biological fitrah also sets limit to what we can and what we cannot do, what we can take and we cannot take, what we can bear or cannot bear, yang kita tahan dan yang kita nggak tahan. For example, we can only hear sounds ranging from 20 to 20,000 hertz. Dan itu fitrah kita itu di batasan itu. Dan ada penelitian. Jadi orang yang terekspos ya, orang yang terpapar dengan suara-suara keras, super keras gitu kan, ya, frekuensi yang tinggi, itu akhirnya lama-lama rusak. Lama-lama jadi kayak budeg gitu ya. The biological fitrah corresponds to what modern psychology calls instinct, defined as the inherent tendency of a living organism to exhibit a particular complex pattern of behavior. According to psychologist Granville Stanley Hall, basic instincts such as the will to live or survive, love of offsprings, kenapa kita suka sama anak-anak, fear and anger, jealousy, attachment, memory, attention, senses, knowledge of locality, and homemaking instincts are common across animals and humans alike. Ini insting ini dari insting bertahan, insting melindungi diri sendiri dan yang terkait dengan diri kita, sampai insting agresif. Ya. Yang kedua adalah
dimensi spiritual, theological fitrah. Tadi sudah disebutkan fitratul Islam. Most scholarly discussion of fitrah take as the point of departure the Quranic verse, tadi surat Ar-Rum ayat 30. Nah, kemudian langsung aja nih saya ke bawah. Nih, ya. Many of the early Muslim commentators, para ahli tafsir, argue that the term fitrah in this verse denotes the sound nature of human being by which an individual is inclined towards belief in the existence of God, of a supreme being that is controlling the destiny of man. Ada sesuatu yang mengendalikan, yang lebih berkuasa dari manusia. It is interpreted as meaning that all types of created beings have their own nature which is permanent and all the same in all parts of the world. Itu tadi yang sudah kita bahas di sekarang ini dikaitkan dengan pendapat para sarjana modern, ya. Despite the atheist dismissal of religion as a mere psychological invention, walaupun orang ateis banyak yang mengatakan agama itu adalah buatan manusia. Maksudnya dia bikin-bikinan manusia karena manusia itu merasa terdesak, merasa tidak berdaya, born out of fear and confusion to help them cope with the struggles of life and comfort them in the wake of misfortune, terutama kalau ada bencana yang mereka rasa mereka tidak bisa mengatasi. Maka katanya disitulah agama muncul, believe in God. Tapi katanya meskipun begitu, agama tidak pernah lenyap dari muka bumi ini. Even today, religion continues to hold sway. Even today, religion continues to hold sway in societies not only in Asia but also in North America. Many sociologists are compelled to abandon the so-called secularization thesis. Dulu diprediksi bahwa semakin maju modern suatu bangsa, maka semakin jauh dan lama-lama bangsa itu akan meninggalkan agama. Tapi kenyataannya sampai sekarang masih jutaan, ya, masih mayoritas. Artinya ateis itu masih tetap aja minoritas. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan agama. Nah ini, by contrast, many contemporary biologists assert without qualm that the religious instinct is embedded as much in our genes as in our culture. Jadi kata sebagian, ya, tentu ini tidak semua. Sebagian, misalnya pakar genetik ini, ya, Francis Collins itu mengatakan memang ada itu insting untuk beragama, insting spiritual. Dia mengatakan ada the need of God implanted in the structure of human brain, which explain why we have always longed to connect with something larger than ourselves. Barbara Hegarty dalam wawancaranya dengan neuroscientist dan ahli genetika mengatakan orientation towards spiritual transcendence, ini, ya. Orientation towards spiritual transcendence is somehow hardwired into human brain. Jadi otak kita itu seperti juga emang udah didesain untuk mempercayai yang spiritual itu, ya, yang maha berkuasa. Walaupun katanya itu
tidak otomatis bisa dijadikan argumen atau bukti keberadaan Tuhan. Di dalam tradisi intelektual Islam, fitrah itu dijadikan salah satu argumen untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, argues that God's existence needs no further proofs because belief in God is already instilled in the human nature and attested in the numerous verses of the Quran. Fi fitratil insan wa syawahidil Quran ma yughni an iqamatil burhan. Katanya kalau manusia itu sebenarnya bersih, jernih pikirannya, dia tentu bisa menyimpulkan sendiri, dia bisa sampai kepada kesimpulan bahwa ada yang menciptakan dirinya dan ada yang menciptakan matahari, bulan, ini semua. Karena misalnya Ridwan Kamil kan gubernur Jawa Barat, tapi mungkin nggak Ridwan Kamil bilang itu gunung Salak itu saya yang bikin misalnya. Sehebat-hebatnya manusia, Fir'aun saja nggak pernah bilang tuh lihat matahari. Itu saya yang bikin. Kira-kira dibilang apa sama rakyatnya? Jadi sampai sekarang belum ada manusia mengaku bahwa dia bikin matahari. Jadi kalau pakai otak ya. In similar fashion, Ibn Taymiyyah considers human nature as a sufficient proof of God's existence. The acknowledgement and recognition of God, the Creator, is placed in the hearts of all humans and jinns. Ibn Taymiyyah, aslul iqrar bis-sani' Allah subhanahu wa ta'ala wal-i'tiraf bihi mustaqirrun fi qulubi jami'il insi wal jin. Asalnya. Berarti itu bisa berubah, makanya ada juga jin yang kafir dan manusia lebih banyak lagi ya.